Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa baitihi. Syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kama hadat ikhwanuna min wal muslimin wal musyrikin was-salihin. As-sahabatu tabi'in wa as-sabiqun bil ma'ruf. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kama jami'al qubur muslimin wal muslimat wal musyrikin wal ummahatin wal muslimin khususnya muslimin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kakung hajat kula panjenengan sedaya mugi-mugi yayasan menika pondok menika SMK menika saged berkembang barokah. Yai Komali saged enggal sarah sehat. Mugi kula panjenengan sedaya nggih mekaten diberi kesehatan, keberkahan, kelancaran sedaya dipun hajat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah saged kepanggih malih belajar istiqomah ngaji kesaja. Kalau mau sadari pembedaan ini kula paling ibu kula badhe ngaos Pak Kuncen itu memberikan masawi lah betul pemani salamku paling ini bukan pondoknya tapi kendene coba menolak betul kalau kita pakai yang kerja salam saking ibu dari pemani sian Pak Pemani pondoknya dari Sedan terus ibu akrab banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlan wa aksamuha ta'ata. Menurut Syekh Jaruhi pembagian bid'ah itu ada 3. Gampangnya enak ulang karena ada beberapa yang mungkin nggak ikuti sesi pertama dan kedua ya. Bid'ah yang gampangnya apa-apa yang belum dicontohkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mudahnya demikian. Dibagi menjadi 3 versi Syekh Jaruhi. Nanti ulama lain juga membagi beda. Imam Syafi'i bagi 2. Ada yang bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, kemudian yang bid'ah dolalah, bid'ah yang jelek. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Itu versi Imam Syafi'i. Di sini pembagian menurut Syekh Jaruhi ada 3. Al-bid'ah us-sholihah. Yang pertama adalah bid'ah yang jelas, yang sorek, welo-welo. Wahia ma'ud bid'ah min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma tabata syar'an. Yang dimaksud bid'ah yang jelas adalah bid'ah yang ditetapkan tanpa dari asal. Sesuatu yang ditetapkan tanpa dari asal, syar'iyyin yang bangsa syarat fi muqabalati ma tabata syar'an
ini sebagai bandingan dari apa yang ditetapkan syarat. Jadi sing ditetapkan syarat, yang ditetapkan syarat itu maklum perkara perintah sholat, perintah zakat, perintah berbakti orang tua dan seterusnya. Habis jelas syariat mengajarkan, ada dalilnya. Walaupun mungkin nanti dalilnya bisa amat jelas, kurang jelas, butuh ijtihad dan sebagainya. Isinya ya, yang ditetapkan sebagai bandingan bid'ah tadi itu perkara wajib, au sunnatin atau perkara sunnah, au mandhubin atau perkara mandhub. Di banyak pemahaman kita antara sunnah dan mandhub sama identik ya. Au ghairihi atau selainnya. Di gambarannya pembagian pertama adalah bid'ah sing welo-welo bid'ah. Jelas, sangat jelas tentara bid'ahnya, yaitu sebagai bandingan dari perkara wajib, perkara sunnah ya, atau perkara mubah. Kok liyane kuwi ya berarti bid'ah. Kok cek perkara wajib berarti ya enggak, kok cek perkara sunnah berarti ya enggak, kok cek perkara mubah berarti ya ora. Nah, sing di luar tiga tadi ya itu berarti sesuatu yang tidak diperbolehkan, hal-hal baru yang tidak diperbolehkan. Nah, kadang-kadang masalahnya seperti ini, yang sering dituduhkan adalah mesti dari anak orang ini dari luar. Dan kalau ketika diduit dari ini soheh orang, barang berdiri di soheh. Nah ini bertentangan dengan pandang Buddha seperti itu aja. Nah, ini yang sering jadi problem. Nah awal ini tradisi NU orang biasa dan tradisi contoh. Awalnya nyebut ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apal ayatnya tapi surah beda. Nah, apal surat ayat itu tradisi NU itu termasuk. Lantana ulbiro hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tuhibbun syai'un fa innallaha bihi alim. Apa ayatnya tapi apa surat ayatnya itu tradisi kita termasuk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jajal ayat piro raro apa ayatnya itu satu tentang tradisi kita. Jadi konsep kita sesuatu yang punya kelebihan, punya kekurangan ya. Tradisi awal diri sing lemah itu menunjuk surat dan menunjuk nyenaan. Ada dulu saya sering ditanya orang tentang ayat berapa surat apa. Akhirnya buka Al-Quran di sini. Kadang saya lagi sepeda motor di mana, wah ini tasnya di perjalanan nanti aja kalau lupa tak bukaan. Saya bukan hafid. Ya, sehingga ya kalau ada pertanyaan surat apa, ayat berapa ya mesti melihat kamus Fathur Rahman. Nah hadis juga gitu, awal dia apa hadis orang apa, rawi ini loh gak diapalnya. Itu tradisi kita. Tradisi kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah itu loh biasanya yang mutaqabal alam itu ayat hadis aja. Tapi yang tidak ada kehat saja jarang ditanya. Pertama yang bukan Bukhari Muslim itu hampir hadisnya kita hafal, rawinya enggak hafal. Itu ya tradisi kita ya. Nah ke depan seperti ini harus mulai dibenahi. Tradisi kita mulai dibenahi karena apa? Karena zaman membutuhkan seperti itu. Tetangga sebelah itu apa dan apa ayatnya, suratnya. Baru kadang-kadang bacaannya tetap dia gitu ya. Kemudian hadis apa? Rawine, nomornya. Jadi sekarang kita lagi juga menghafal nomornya. Ya, Sahih Bukhari 404. Makanya sekarang seperti itu. Dan aneh menurut saya. Ngaji sekarang juga harus pinter-pinternya. Di pesantren kita, di pesantren salaf Nahdliyin itu
babakan ulumul hadis, ulumul Quran itu kurang begitu didalami, kurang begitu didalami. Dan saat ini seperti itu dibutuhkan, sehingga mungkin energi kita sebagiannya harus digunakan untuk belajar ilmu ulumul hadis. Hadis soal orang, jelalah soal itu apa lura? Paham kan repot nanti ya? Soal doif, orang paham doif repot. Nah memang ini yang juga harus dibenahi di tradisi kita masyarakat. Nah ini harus mulai menengok ke itu, karena itu penting untuk saat sekarang. Karena perdebatan agama mesti membahas tentang hal itu. Jadi yang pertama adalah bid'ah yang sholihah yang sudah jelas, di mana ya sudah berarti hal-hal yang baru, di mana tidak masuk kategori wajib, tidak masuk kategori sunnah, bahkan tidak masuk kategori mubah. Nah, sudah jelas. Fa'amatat sunnatan. Nah ini malah mematikan sunnah. Yang seperti itu malah mematikan sunnah. Au aktolat hakon, atau membatalkan perkara yang benar. Contoh sederhana. Di tradisi masyarakat kita, banyak. Hal-hal terkait tunangan, ini sering terjadi masalahnya. Jadi di masyarakat kita lapis tunangan itu seakan-akan wis oleh sembarang kali. Jadi wong tua wis padha setujune wis lamaran cara dhisik tukar cincin lah istilah. Cincinnya gak ngene iki ya. Itu akeh cincinnya emasnya namanya ditulis cincin. Nah, wong lak wis tunangan itu kadang-kadang tidur yo wis ndek kono. Ya. Yo awal-awale tidur di sofa sitoke di kamar, tapi lama-lama angin koyo ngene iki. Bisa repot kan? Lama-lama ya bisa terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Repot. Ini sering menjadi masalah. Dikira kalau sudah tunangan itu menjadi boleh, padahal sebelum akad ya belum boleh. Ini tunangan ya. Ya, lah jenenge kesepakatan oke lah, tapi nanti hal-hal di luar itu lah yang akut yang pacaran juga gitu. Katanya hal-hal baru yang banyak dilakukan oleh remaja-remaji, pemuda-pemudi, padahal ya, sudah jelas di situ. SMS-an tok Pak, iya pisanan SMS-an tok ya. Nanti nggak terima itu setan pintar, lagi pengen tatap muka. Daring malah apa mah? Ya daring ya. Kayak kena covid ya. Malah daring suwe-suwean yo. Luring ngene ya. Nah, oke, soalnya canom-nom hati-hati masalah hal-hal baru yang ya walaupun sajarnya juga dulu mungkin juga sudah ada ya, sepanjang sejarah manusia kira-kira yang macam itu juga sudah ada, hanya caranya ganti ya, berbeda sesuai dengan perkembangan zaman saya dulu mungkin surat-suratan, kalau saya sendiri enggak ya, surat-suratan itu belum enak HP saya ini langsung gas tapi perangku susah sekarang ini ya udah enggak paham ya itu tadi. Wahadihi syarrul bid'ah, ini adalah sejelek-jelek bid'ah. Kita yang kemarin pembagian bid'ah ada yang membagi menjadi 5, yang takut kepada hukum Islam yang 5. Bid'ah ada yang wajib, ada yang sunnah,
mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nanti hampir semua hukum Islam di samping hukum asal itu ada merujuk ke itu. Nikah, lho itu ada sing wajib. Piye? Lak wis siap, nek ra kuat lembat iku hukumnya wajib. Wis siap, gak kuat. Nafkahi siap, ini koyo, ya terus nafsunya sudah sulit mengendalikan, maka menjadi wajib. Tapi koyo enek nikah hukumnya haram. Wes aku tak nikah karo dhek, aku wis dadi bojoku tak ngekek haram jadi nikah. Utawa wis rapi kata apa-apa yang udah dari ini yo haram juga ya. Jadi macam-macam ya. Bohong itu hukum asalnya haram, jujur hukum asalnya wajib. Tapi kadang-kadang bohong bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Ada tentara muslim dikejar tentara kafir, sembunyi di rumah sampeyan, dia iso rolah, dia iso ambil. Lha kok ana tentara kafir takok sampeyan, Pak sumber yang mriki, dan itu iso ambil itu. Kok jujur tapi haram. Yo blitok hukumnya wajib seperti itu. Jadi nanti ada hukum asal, ada hukum cabangan atau gimana, nanti sesuai dengan. Dan termasuk juga bid'ah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang ya seperti hukum Islam yang 5 itu. Wa in kana laha alfumus tanadin minal usuli awil furu'i fala ibrotabi. Wis hukumnya wis jelas gak boleh. Bid'ah yang seperti tadi yang sudah jelas-jelas tidak wajib, tidak sunnah, tidak mubah dan seterusnya, berarti ya nggak diperbolehkan. Baik perkara usul maupun perkara furu', baik perkara akidah maupun perkara fikih lah cara awak ini gambaran. Atani al bid'ah al idhofiyah. Ini yang kedua adalah bid'ah idhofi. Wahya alati tudhofu li amrin lausul minha lam tasihha al munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghairu bid'atin bila khilafin aw ala khilafin mimma taqaddam. Yaitu adalah sesuatu yang disandarkan kepada perkara yang perkara itu seandainya diterima maka tidak akan terjadi pertentangan, bahwa di dalam itu adalah sunnah atau bukan bid'ah. Jadi gampangnya corok penanya ya wis bid'ah tapi sing oleh, bid'ah sing oleh. Asal itu al bid'ah al khilafiyah, yang ketiga adalah bid'ah yang khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Di sini pertama tadi tidak diperbolehkan, yang kedua diperbolehkan, ya. Sedangkan yang ketiga ini terjadi perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Wahya al-mabniyatu ala aswaini yatahadu biha kulun minhuma. Faman kola bihada kola bid'ah, wa man kola bimuqabalati kola sunnah. Ada kelompok ulama yang mengatakan ini bid'ah ini boleh, ada yang mengatakan ini bid'ah tidak diperbolehkan. Kama taqaddama fi dzarbil idar. Bagi berjamaah, contoh sederhana adalah zikir secara berjamaah. Walaupun bagi awak ini biasa, zikir berjamaah biasa sekali dan banyak kita lakukan. Karena apa ya? Karena kita mengikuti ulama yang kemudian ulama itu termasuk golongan ulama yang membolehkan kegiatan zikir berjamaah tersebut. Tapi nanti mungkin ada ulama lain yang tidak setuju. Ya, diskusi seputar beduk dulu, kentongan dulu di masa-masa awal, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Termasuk madrasah, sistem madrasi ketika diterapkan di takbiran pertama kali juga pro kontra, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Seperti itu.
kebetulan awal itu tentang zikir berjamaah ini ngikuti ulama yang membolehkan. Misalnya kok enek sing enggak membolehkan ya ora usah awake dhewe kemudian ngalor-ngalor ya atau ngajak tukar. Memang demikian gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-alamah Muhammad Walidin As-Saksiri fi Syarhil Arba'in Nawawi ala qoulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha hadatan aw awa muhditsan fa alaihi laknatullah. Barang siapa membuat perkara baru, hal-hal yang baru, maka baginya adalah laknatullah. Ini tentu saja hal baru yang dilarang, bid'ah yang jelek, yang jenis pertama tadi. Jenis pertama. Wa dakhala fil hadits al-uqudul fasidah. Masuk di dalam hadis ini adalah akad-akad yang rusak. Akad nikah rusak. Nyuwun sewu amit ya, pernikahan beda agama misalnya. Jadi kita ya enggak boleh. Ya. Kemudian akad riba, nyaur utang nyaur dengan kelebihan itu kalau diakoti justru haram, kalau tidak diakati malah sunnah. Boleh. Saya utang saya 100 juta, bayarnya 1,5 juta ya, ini menjadi haram walaupun sama setuju. Tapi kok sama utang saya 1 juta, ora sah akad, mongso lah nyauri disauri 1 juta 200, malah bagus, 200 sedekah. Lah diakoti haram, lah gak diakoti sunnah, gak boleh. Sama utang pedus, mbok sauri sapi, lah gak akad malah sunnah, seneng ngomong itu. Tapi yang kira-kira gak jalan dan kira-kira tidak diakoti malah enggak. Dan banyak angkot-angkot yang sebenarnya terjadi di masyarakat tapi kemudian masuk kategori ini. Nah tentang nikah ini masih harus banyak diteliti nanti ya. Jadi terutama ini mau ada Pak Lima, anak perempuan pertama. Anak perempuan pertama. Soalnya yo nyuwun sewu keadaan kondisi masyarakat kayak seperti ini, itu rawan terjadi ketidakjelasan nasab. Ya, ketidakjelasan nasab. Wong saiki gaya pacaran dan benjit wis nemen lah. Jadi sehingga terjadi rata-rata kandungan ini yang menjadi problem siapa sajane nasabnya. Nah ini nanti kaitannya kalau wali. Makanya di undang-undang atau peraturan itu pokoknya didelok ae kartu lahir ya, tanda lahir. Kok di situ lahirnya sak dari 6 bulan. Makanya nanti nasabnya kepada bapaknya. Tapi kok 5 bulan kok baru jadi mantan ya? Jaket 5 bulan kok wis lahir ya. Mungkin disukari gitu ya, ngati-ngati gitu ya. Ya jaket 5 bulan kok wis lahir. Ya nanti berarti walinya wali kakek. Namanya wali kakek. Walaupun secara biologis sing ngamili itu ya bapaknya tadi, tapi secara nasab bukan anaknya. Jadi A karo B pacaran, ya, hamil si B, ya. Nah, walaupun nanti hamil dengan si A, nanti dinikahke, ya, yang berhak jadi wali bukan A. Kalau kelahiran itu di bawah 6 bulan, karena secara nasab, ya, secara biologis dia ayahnya, secara nasab tidak. Dan ini kakek, memang harus hati-hati. Anak perempuan pertama, yang kedua ketiga masuk otomatis. Ini
termasuk akad-akad yang harus diaten-ateni ya, berhati-hati. Dan banyak juga yang jual beli, ada akadnya, saya jual, saya beli. Dan terus masuk tuku pentolnya kudu ngono. Bolak-balik apa kuwi kesel men bakule kontrol dhewe suwe-suwe itu ya. Nah, bolak-balik ya nanti kita ada jual beli mu'akkad istilahnya, lulungan ya, karena sudah dianggap biasa dan maklum ya, maka akadnya sudah lulungan tadi ya. Seterusnya ini harus dipelajari. Akad yang rusak termasuk dalam bid'ah-bid'ah yang terlarang tadi. Wal hukmu ma'al jahli, ngukumi dengan kebodohan. Jadi usul saya ya, gak iso ngaji, yo ora tau ngaji, ora tau mondok. Tapi lek ditakoni perkara agama dia jawab. Lah ini lho sing kacau ya. Iya, ini orang tau ngaji, ora tau mondok ditekoki perkara agama jawab. Mergo gengsi, aku masuk TV, aku masuk YouTube ya. Isin namanya. Akhirnya jawabnya ngawur. Walaupun toh nanti ngawur itu sajanya bener, ngawurnya beneran, tapi bener ngawur. Nggak boleh ya. Nah ini lagi tren. Amit yang saya banyak hal. Satu, ya Amit juga apa ya, penceramah atau hati, tapi sajanya minim sekali pengetahuan. Usul seakan-akan sekarang penceramah jadi mata pencaharian, jadi profesi ya, dan seterusnya. Nanti bodoh nekat. Lah musim modal pirang-pirang tahun apa kan fa'alayah fa'lan wa ma'alan dan seterusnya sona sawana ana basifat ngono ditekoki cek bingung. Mergo ini nah iki sing gak tau ngono tugas malah jawab iso wae. Ini yang bahaya. Jadi gini, sakjane bagi kita lak gak iso ora iso ya jawab ae ora iso gak iso selesai malah. Tapi saat ini jarang yang mau seperti itu. Ya kita kan tadi gak iso jawab gak iso dan terus diarani gak paling menang repot ya, alasan seperti itu. Menurut saya padahal gak boleh kalau agama kan ada pendapat siapa gitu ya. Ini menurut saya bukan mustahil. Kalau di mantek ya, di sakjane ra iso. Kemudian kok ditanya dia jawab, ini jenenge jahil murokah, bodoh double. Lah kok sakit, sing siji dia bodoh ya. Nah ini gak ngerti itu dia bodoh. Lah sing nomor loro wis gak ngerti kok jek jawab, berarti podo karo gak ngerti lah. Dia gak ngerti double, gak ngerti. Mulai ada pembagian, ada 4 orang yang rojulun yadri wa yadri anahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dia tahu. Wong sing ngerti dan ngerti kalau dia ngerti. Ini yang paling bagus ini. Rajulun yadri wa yadri anahu. Sing nomor loro rajulun yadri wa la yadri anahu. Ngerti tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Ngalim saja tapi gak ngerti lan dhek ngalim, gak pede mbok piye dan sebagainya. Orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu, ya cek penting. Sing nomor 3 rajulun la yadri wa yadri anahu la yadri. Wong sing gak ngerti, wong bodoh tapi ngerti yang dhek gak ngerti. Bodoh ngakoni bodoh ngerti yang dhek bodoh. Ini wong nomor 3 cek penting. Iki gampang wong kampung ya. Wong kampung
Wis manut kiai ini penak wis. Sesuk go berkat, go berkat. Situ istighosah. Sesuk nyang makam ben wali songo ya, nyang wali songo. Semanut manut total yang ngene kiai wis penak malah. Yang kita hadapi kebanyakan yang ini masyarakat kita rata-rata yang sing repot sing nomor papat. Rajulun la yadri wa la yadri anahu layak. Wong sing gak ngerti tapi gak ngerti lah dhewe kuwi gak ngerti. Bodoh tapi gak ngerti yang dhewe bodoh. Lah kita lihat teman jahil murokab. Orang ngerti ditanya jawab. Nyai padha karo wong sing gak ngerti dhewe gak ngerti yang dhewe gak ngerti. Ini kategori seperti itu. Wal juri wa nahwu dzalika mimma la anhu mala yakhruju an dalilis syar'i kal masailil ijtihadiyah allati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitun ila dhanil mujtahid. Keluar atau dikecualikan dari masalah ini adalah hal-hal baru yang keluar dari dalil syara'. Dalil qat'iynya enggak ada. Seperti masalah ijtihadiyah. Dalil qat'i contohnya ngene. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Zina itu wis jelas harame wis qat'i. Zina itu dalilnya qat'i. Pacaran ya termasuk taqrabuz zina. Itu mending qat'i lah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kewajiban sholat itu qat'i. Kewajiban haji qat'i. Lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah dan seterusnya. Nah, lah saiki perkara sing gak enek dalile ijtihadi. Piye hukume mangan jangkrik? Nah, wis ini contohnya sederhana, nggih. Piye hukume mangan jangkrik? Nah, ini hadise gak eneng, ayate gak eneng. Ini ijtihadinya. Jadi melalui ijtihadlah ulama mengerti bagaimana hukum makan jangkrik. Ini mungkin dipadakne karo walang atau apa. Piye hukume haji di masa corona, misalnya seperti yang saat ini, itu ijtihadi. Ya, nanti ulama-ulama akan beda, ya, karena tidak ada dalil yang pasti. Ya. Kewajiban hajinya ada, tapi karena terhalang oleh corona menjadi problem. Manis tatoa isinya kan bisa biaya, bisa kesehatan, bisa kondisi. Ya. Nah, termasuk kategori kondisi ini ya. Allati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dzannul mujtahid. Tidak ada
yang menyambungkan antara dalil itu dengan perkara ijtihad itu kecuali sangkaan dari mujtahid. Maka beda ulama, beda di 4 madhab, satu dengan yang lain berbeda. Bahkan di antara satu madhab ulama satu dengan yang lain berbeda ya. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal bisa beda, walaupun itu murid guru. Imam Ahmad Ibnu Hambal 6 tahun ngaji di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah beda ya. Imam Syafi'i dengan Imam Malik beda, walaupun Imam Malik juga guru dari Imam Asy-Syafi'i. Biasa seperti itu antar madhab. Bisa jadi satu madhab juga beda ya. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i biasa beda. Ulama-ulama yang lain juga seperti itu. Di podo-podo Syafi'iyae beda. Oke. Terus suwun. Anak cuplese gak ana. Kalau pengen nulis ya, nucles, celes di tenggorokan, celes di perut, celes di hati. Kalau jawab komentar ini karo kampanye. Kenapa-napa ya. Bagaimana hukumnya minum nuceles? Wah, ya keren ya. Ya bisa macam-macam. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa tadi takluk kepada hukum yang 5 tadi ya. Sebenarnya anak emo iki dan kalau nggak minum ini mati ya menjadi wajib kan gitu ya. Alhamdulillah. Yang menyambungkan antara masalah dengan dalil hanya melulu pemikiran mujtahid. Ini yang menjadi problem. Jadi gini ya, kita itu wajib taklid jika tidak sampai derajat mujtahid. Jadi ingat, pilihannya 2, taklid atau ijtihad. Bagi yang memenuhi syarat silahkan jadi mujtahid, ijtihad. Tapi yang tidak memenuhi syarat jadilah muqallid, taklid. Awake dhewe masuk kategori muqallid, taklid. Ini tradisi kita ya, walaupun ngalim di tradisi kita ya masih mengikuti madhab, masih mengikuti kitab-kitab yang sudah mu'tabar. Sementara ada ya, wis cara ngilmune cetek banget lah ya. Dikai kitab kuning nu bingung diwolak-walik iki piye macane iki. Nganggo makna jenggot ya bingung juga. Wamalan barang kana kang ana apa mah dadi brangkang ana. Nah tulisannya sampeyan tingali anak ngoten nggih, brangkang. Wamalan barang kana kang ana apa mah dadi brangkang ana. Ya. Oh ya walaupun makna jenggot ya panggah butuh nahwu sorof sedikit banyak. Wa kitabatil mushafi, penulisan mushaf ya. Ini harus dikecualikan ya. Walaupun tidak ada dalil untuk memerintahkan nulis mushaf, tetapi ini harus dilakukan. Penulisan mushaf terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab, karena ada banyak penghafal Quran wafat di perang Yamamah, perang melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab dan sebagainya itu ya. Sehingga nanti kalau tidak dibukukan terus piye ya, maka oleh Sayyidina Abu Bakar ide Umar ini dilakukan ya.
Dibuatlah panitia dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Ini penulisan mushaf, penulisan hadis, kodifikasi hadis di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri, karo Ibnu Hazm ini yang mendapat tugas. Yo itu juga repot. Bahkan ada beberapa hadis yang melarang menulis hadis, malah banyak itu, tapi dilakukan juga. Nah, karena apa? Ya, penulisan mushaf sudah selesai, pembukuan Quran sudah selesai. Ya. Dulu tidak ditulis hadis itu khawatir kalau campur dengan Quran. Begitu Quran sudah selesai pembukuannya, maka dilanjutkanlah dengan penulisan hadis di masa Umar bin Abdul Aziz. Tokoh yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz, disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika wafat, ya, penduduk langit diminta turun, diperintah turun untuk mensolati jenazahnya. Di masa Umar bin Abdul Aziz, binatang-binatang rukun. Serigala gak makan domba, singo gak mangan kijang. Dan terus piye mangan nopo ya, rasa ditanya nih ya. Nah, di kitab ya ngono, karena ada anak pengembala kambing, ketika 2 tahun itu kambingnya utuh, nggak ada yang nerekam. Lah kok hari itu dimakan binatang buas. Dia ngomong, berarti Khalifah Harun ar-Rasyid saat ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat ini wafat. Buktiku kambingku dimakan oleh binatang buas. Ini luar biasa. Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya orang Khawarij yang menjadi oposisi di setiap pemerintahan, takluk, ya, hormat, salut, mengakui kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Wa tahriril madhahibi, bersehakan madhab. Bersehakan madhab. Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab-kitabnya beliau Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Asy'ari itu ya wis yang diterbitkan sekarang sudah banyak yang dipalsukan, dirubah, ya itu dibersihkan, diluruskan dengan cara tahqiq misalnya, teliti betul, dibanding-bandingkan antara cetakan satu dengan yang lain dan seterusnya. Mengapa madhab fikih hanya 4 sampai sekarang di kalangan ahli sunnah? Ada Abu Hanifah, Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hanabilah. Mengapa tidak selain itu? Yang kelima ada Sufyan Tsauri. Yang 5 ke bawah kok nggak masuk, hanya 4? Karena yang 4 inilah terbukukan dengan baik, dipelajari, dilestarikan, dikaji oleh murid-murid yang lain. Sedangkan yang kelima dan seterusnya, termasuk saya sebut tadi, Syekh Sufyan Ats-Tsauri, itu tidak terbukukan dengan baik. Maka kita menggunakan madhab yang 4. Nah, untuk supaya bisa awet, lestari, tetap diikuti dan seterusnya, dibutuhkan upaya-upaya kerja keras dari para santri-santri, para imam tersebut. Wa kutubin nahwi, munculnya ilmu nahwu, wal hisabi, kemudian kitab-kitab hisab, ya, hitungan, kitab-kitab astronomi, ya, membuat kalender dan seterusnya, falak, ya. Jadi terbitnya kitab nahwu, terbitnya kitab hisab, ya, ini juga termasuk hal-hal yang dikecualikan, walaupun tidak ada dalil syar'i yang pasti tentang itu. Karena apa? Nahwu secara sederhana, harokate beda maka maknanya lain.
Doroba Zaidun Amron. Misalnya Pak contohnya kok panggah kuwi atau Pak ya. Panggah doroba Zaidun Zaidun nggak Pak Amrnya Pak yang kasihan dipukuli ke tahun yang mono sampai yamin. Nah, supaya mudah gitu aja kita pakai contoh itu. Contoh kalau mulah malih nanti ya repotnya. Nah, sekarang doroba Zaidun Amron kalau secara lafadz jelas sing mukul Zaid sing dipukul Amr. Tetapi jika itu di bahasa luar Arab, wong Jawa misalnya, ya, kemudian doroba Yono ya Gito, misalnya ya, doroba Yono Gito. Iku sing dipukul sopo, sing dipukul ndiri bingung, karena tidak mesti yang di depan itu adalah fa'il, yang di belakang adalah maf'ul, bisa jadi dibolak-balik. Ini menjadi problemnya. Ini maka muncul ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu fungsinya seperti itu. Gampangannya sesuatu bisa dimaknani untuk bahasa Arab ya memang harus pakai nahwu. Ya. Kalau enggak ya gimana? Ya. Karena bisa di bahasa Indonesia ada konversi istilahnya. Diwolak-walik. Ibu pergi ke pasar, bisa ke pasar ibu pergi ke pasar ibu, ke pasar ibu pergi, ke pasar pergi ibu. Sing gak enek sitok, pasar pergi ke ibu. Itu dibolak-balik bisa. Ini pentingnya contoh-contoh sederhana. Lambang kitab kuning itu gak enek harokate, ta, poti, potu, kemudian bisa dimaknani. Nah, untuk mengetahui maknanya itu harus mengerti. Nah, maka nahwu penting. Itu termasuk bapaknya ilmu ya nahwu, ibunya ilmu sorof. Gak iso nahwu sorab ya padha karo gak duwe wong tuwa gitu aja ya. Ini penting. Nah, repot saya katakan tadi, nahwu nggak pernah ngaji, sorof nggak pernah ngaji, kemudian berani jadi mufti, ini kan kacau. Kacau. Walida Qasama ibnu Abdissalam al-Hawadith ilal ahkamil khamsah. Karena itulah ulama Ibnu Abdissalam membagi hal-hal baru atau termasuk hal-hal bid'ah tadi menjadi 5. Faqala al bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak diketahui atau belum ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya terfokus ya. Supaya terfokus, ada yang namanya bid'ah, ada yang namanya maslahah mursalah, maslahah mursalah. Sing non agama ya, kaitannya karo teknologi, kemajuan zaman, mungkin lebih mudah dimasukkan ke maslahah mursalah. Jadi piye hukume syuting, piye hukume HP, piye hukume mic, piye hukume kipas angin, AC dan jembatan, penjara, itu termasuk maslahah mursalah. Rasa dibahas itu ya karena demi kemajuan zaman. Ada yang mengkotak seperti itu, nggak usah dibahas ya. Ya, yang dibahas adalah yang kaitannya dengan perilaku keagamaan. Nah, ini menurut Syekh Ibnu Abdissalam dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bid'ah. Yang bid'ah adalah melakukan hal-hal yang tidak disaksikan atau belum ada di masa Rasulullah. Wajibatan. Yang pertama hukumnya wajib, ditakluk kepada hukum Islam yang 5. Kata alumin nahwi, seperti belajar nahwu.
angel cah. Di Lirboyo 2 tahun alfiyah itu. Alfiyah awal, alfiyah sani. Diapalke, gak apal ngadeg. Kewedya ya ngadeg. Ya ora masalah pancen golek ilmu ya. Sona asline sawana. Wazane fa'ala ala wazni fa'ala. Kulibatil wawu alifan litaharukiha wang fitahi maqoblaha fasoroson. Wawu diganti alif. Sak dalile sahidnya nadomnya min wawin aw yain bitahrikin usil alifabni ba'da fathin muttasil. Ini dalilnya seperti itu. Min wawin aw yain bitahrikin usil alifani betil ba'da fathin muttasil. Jadi itu hebatnya pondok. Kaidah yang panjang diringkas dari sak nadom. Min wawin aw yain bitahrikin usil alifani betil ba'da fathin muttasil. Wawu atau ya bitahrikin usil yang berharokat ya, kemudian bertemu ya, maka gantilah dengan alif. Sona kola asluhu kowala, soma asluhu sowama, kana asluhu kawana, dan seterusnya ya. Ini di pondok berlaku seperti itu. Untuk mempelajari dibutuhkan berkilo-kilo beras. Betul itu ya, berkilo-kilo beras. Lho iku ya panggahane sing gak paham main. Dijelane ya apa yo angel. Gampang. Sing wajib kuwi ngaji. Ya, sapa sing wani wajibne paham, paham Gusti Allah. Yang penting awake dhewe wis ngugurke kewajiban. Saya lucu ada teman dari daerah lain ya, tak delok maknane wan nahru utawi gunawan nih kau wekelen kula nggih. Nahru maknane gunawan bengawan, tapi kan dia nggak ngerti bahasa Jawa gitu loh ya. Dari delok kitab kok wan nahru gunawan ini aku yo pembaca dah, masya Allah ya, alhamdulillah aku wong Jawa sehingga ngerti gitu ya. Ya bengawan ya kok gunawan ya, waduh, tapi ya seperti itu ya, suka duka di pesantren. Lah ngono kan ya lucu, gak tahu mondok susah kaya opo belajar dan nggak bisa kemudian memberi fatwa kan ya masya Allah. Itu tadi termasuk yang nggak bagus itu ya, bid'ah yang nggak bagus, menghukumi dengan kebodohan, ketidaktahuan. Belajar nahwu wajib, walaupun wajibnya wajib kifayah, gak wajib ain. Jadi ada ya wis, ya diwajib ain yo dosa kabeh awake iki. Ilmu yang wajib ain itu 3 ya, nahwu tidak masuk. Yang wajib itu tauhid, karena dengan tauhid kita mengenal Allah. Fikih, karena dengan fikih ibadah kita benar ya. Akhlak, tasawuf, karena dengan itu perilaku kita menjadi lurus ya. Nahwu, tasrif, tafsir hukumnya fardu kifayah. Kedokteran fardu kifayah. Matematika fardu kifayah. Sihir haram. Boleh ya, sihir haram. Wa ghoribil kitabi, yaitu mempelajari lafaz yang asing di dalam kitab. Quran itu tidak hanya bahasa Arab ya. Ada beberapa kata dalam Al-Quran itu yang bahasa ajam. Ada yang bahasa Rom, Suryani dan seterusnya. Jadi tidak hanya bahasa Arab. Ada beberapa kata yang diambil dari bahasa lain. Ghoribil kitabi was sunnah mimma yatawaqqafu fahmus syariati alaihi. Belajar
ilmu-ilmu yang syariat bisa dipahami dengan ilmu tersebut, nah itu hukumnya adalah wajib. Tapi tadi hukumnya bisa menjadi wajib kifayah dilihat-lihat keperluannya. Kalau nggak ngerti tafsir itu bisa rusak. Ayat Homer itu ada 3. Ya. Sing pertama seakan-akan membolehkan, malah ada manfaatnya. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Mohon dikoreksi kalau saya salah, saya bukan hafiznya. Jadi kan di situ seakan-akan ada yang masih manfaat tentang khamr itu. Kemudian ayat yang kedua, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan mendekati sholat, jangan melakukan sholat sementara kamu masih dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, innamal khamru, ini sudah pasti ini nggak boleh. Jadi itu ya nasih mansukh. Ketika ayat pertama muncul, ya, kemudian sahabat mungkin masih ada yang minum, turun ayat yang kedua, ya, yaitu larangan bagi orang yang hendak melakukan sholat, karena nanti kalau sholat dalam keadaan mabuk bacaannya menjadi amburadul. A'udzubillahi minasyaitonirrahim, kacau. Sehingga ada ketika itu sahabat mabuknya itu milih setelah sholat isya karena waktunya panjang, ya. Menjelang subuh wis sadar, ya. Kemudian haram secara total. Nah, ini kalau agak nggak ngerti tafsir nasih mansukh repot. Jadi khamr dulu menjadi kegemaran masyarakat Arab yang luar biasa, sehingga penghapusannya tadarruj, apa jenenge, gradual, apa ya, berangsur-angsur, ya, sedikit demi sedikit. Wa muharramatan, enek bid'ah iku sing haram. Kamat habil qadariyah, madhab qadariyah. Ini tokohnya Wasil itu ada, ya, Ghailan ad-Dimashqi, Ma'bad al-Juhaini karo Ghailan ad-Dimashqi. Manusia free will, manusia dalam keadaan bebas. Jadi dia berbuat itu ya karena inisiatif dia, dan perbuatan itu dia sendiri yang membuat. Tidak ada intervensi dari Allah, dari Tuhan. Ini Qadariyah. Tokohnya Ma'bad al-Juhaini karo Ghailan ad-Dimashqi. Lawane yang berseberangan secara diametral itu Jabariyah. Tokohnya Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofyan, JJJ. Jabariyah, Jaham bin Sofyan, Ja'ad bin Dirham, itu tokoh-tokohnya. Ini fatalisme, manusia dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau saya saat ini nyekeli sambok, ya karena Allah menghendaki saya seperti ini dan saya diciptakan seperti ini. Caputin ditutup mripate, ya karena seperti itu kan. Dia nggak punya kuasa apapun. Semua atas kehendak Allah. Ini Jabariyah. Ahlu sunnah teori kasab, manusia berbuat, Tuhan yang menentukan. Jadi di antara Jabariyah dengan Qadariyah. Mulane ahlu sunnah itu terkenal tengah-tengah. Apa yang di tengah-tengah? Antara Jabariyah dan Qadariyah, ahlu sunnah teori kasab. Syiah yang mengkultuskan Sayyidina Ali, Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, ahlu sunnah di tengah-tengah. Ya, yaitu sahabat Ali adalah Khulafaur Rasyidin yang ke-5. Beliau sangat mulia, menantu Rasulullah, babul ilmi dan seterusnya. Ada musabbihah
yang mensifati Tuhan dengan sifat-sifat kemanusiaan saking kenemene ya. Ada Mu'tazilah yang nafyu sifat, meniadakan sifat. Ahlu sunnah menyatakan Allah bersifat tapi sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk sama manusia. Jadi seperti tengah-tengah terus. Wal Jabariyah tadi sudah disinggung, wal Mujassimah. Ini Mujassimah sama dengan Musyabbihah. Kalau cah kuliah ngarani antropomorfis, menjisimkan Tuhan ya. Menserupakan Tuhan dengan makhluk. Ya seperti bersemayam di arsy, bersemayam di langit, punya tangan, punya wajah, berbentuk dan seterusnya. Ini biasa kita sikiran itu Allah maujud tanpa panggonan, ra ono bentuk rupa ukuran. Ini aswaja NU Center Nganjuk biasa sikiran itu. Wa mandubatan ada kalanya bid'ah itu sunnah. Kaihdatir ribati seperti membuat pondokan ribat, adat pesantren, asrama, wal madarisi madrasah, membangun madrasah, membangun pondok hukumnya sunnah. Madrasah pertama kata-kata madrasah itu di Salajiko, Banu Saljuk ya. Yaitu madrasah Nidomiyah, Nidomul Mulk ini ya. Ini Nidomul Mulk ini membuat madrasah di wilayah-wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah ketika itu. Mulane namanya madrasah Nidomul Mulk, madrasah Nidomiyah itu madrasah pertama yang menggunakan kata madrasah. Itu wafatnya oleh asasin ini ya, dibunuh oleh kelompok pembunuh bayaran ketika itu ya, asasin. Ini momok bagi tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Kristen ya. Salahuddin Ayyubi itu 2 kali dicoba bunuh oleh asasin tapi selamat ya. Nah, korban itu Nidomul Mulk itu yang menjadi korban ya. Itu jadi game kayak saiki. Asasin. Ya, unik-unik belajar sejarah itu ya. Oh, ternyata asasin itu ada situat dari gunung namanya ya kalau ya. Ada tamu moro itu sampai taatnya itu untuk menunjukkan ketaatan anak buahnya kepada tamu itu ada jaga di menara 2 orang nyeblok itu saking taatnya kepada pimpinannya ya disuruh terjun ya terjun gambarannya kayak gitu. Ada pernah di sejarah Islam itu ada asasin ya, kelompok pembunuh bayaran Hasan Nawite jenenge ya. Yang unik di dalam sejarah Islam itu di samping itu ada lagi itu Mamalik ya, Mamluk ya. Itu bukan nasab, bukan keluarga ya, tapi tentara-tentara yang dikoordinir ya, budak ya, itu budak Mamluk kemudian jadi tentara. Nah, kemudian ketika teratur rapi mengadakan kudeta jadi penguasa ya. Iya, ini itu Mamluk Mesir. Tapi jasanya luar biasa ketika bisa mengalahkan Mongol dalam perang Ain Jalut 1260. Ketika itu pasukan Mongol sudah menghancurkan menuju ke Mesir. Nah, oleh bangsa Mamalik ini, penguasa Mesir ketika itu Saifuddin Qutuz dengan Ruknuddin Baibas al-Bundukdari sebagai panglima perang. Nah, ini nyegat di daerah Ain Jalut, Palestina sana. Maka terjadi peperangan dan alhamdulillah pasukan Mongol bisa dikalahkan. Dan itu pasukan Mongol pasukan terkejam. Sama lihat ada mungkin di beberapa tayangan di YouTube bagaimana penaklukan Baghdad 1258 itu kaya apa. Wa kulli ihsanin lam yuhad fil asril awali. Itu termasuk mandubah disunahkan
adalah hal-hal perkara baik yang tidak bisa kita saksikan di masa awal. Maulid Nabi ya masuk kategori ini, selamatan ya termasuk kategori ini, dan seterusnya. Pokoknya hal baik. Daring kira-kira ya masuk kategori ini. Ya belajar dengan kondisi yang kayak gini ya dengan daring itu. Wa makruhatan, makruh kayah zafatil masajid, seperti menghiasi masjid. Niki. Menghiasi masjid secara berlebihan hukumnya malah makruh. Lapo ora khusyuk salate mergo ndelok hiasan itu. Dinding gambari unta. Wah, kesane biar padang pasir. Nah sholat delok gambar unta. Nah niki cara ndek desaku lak yo payu tak karcis nih. Cacah delok. Ya, repot yang menjadi ya. Gambari bunga apa yang kesannya gurun. Membayang nih. Ya aku cara ndek kono no. Bakal nucer laris. Pikirannya liyo-liyo wis ya. Nah seperti itu kan menjadi mengganggu khusyuknya ibadah. Maka menghiasi masjid secara berlebihan hukumnya makruh. Wa tasbikil masohif, menghiasi mushaf. Nah ini ada cabang khot, ada hiasan mushaf ada itu ya. Ya. Nah terus pundi ya makruh kayak gak haram hiburan ngono kan. Karena apa nanti juga ada hal-hal lain pertimbangannya, tidak hanya masalah kemakruhan ini tapi menjadi orang bersemangat untuk menulis indah ya, dan seterusnya. Di tradisi kita ini ya, mengapa muncul kaligrafi? Karena di tradisi kita ada pendapat banyak ulama yang mengharamkan gambar makhluk hidup. Di tradisi seni kita itu diharamkan untuk gambar makhluk hidup. Maka bakat menggambarnya akhirnya disalurkan melalui gambar kaligrafi. Ya, tapi kaligrafi ini kan digambar bentuk semar nih Pak. Ya semar kan yo bentuk wayang-wayang yang unik itu kan yo gambar manusia kayak gitu kan ya. Jadi wayang sendiri itu juga sudah modifikasi supaya tidak bergambar dengan gambar orang yang sebenarnya. Dan seterusnya. Gus Ali yang sing cerita niku. Wa mubahatan, ada juga bid'ah yang mubah. Kal musafahati akibat sholatis subhi wal asri, seperti salaman sak badane sholat subuh dan sholat asar. Awake tradisi kita kalau bar sholat salaman. Ini termasuk bid'ah tapi yang mubah, yang diperbolehkan, nggak masalah. Salaman kapanpun lo boleh. Ya. Walaupun saya pernah di masjid Nganjuk, jejer aku ngene tangane ya ora gelem dijak saling nemu ya wis gak apa-apa ya. Nah, ya. Nah, kita kan kadang-kadang ngarep guri sampai adoh gitu ya, tradisi kita itu ya. Dan itu banyak positifnya. Ya. Karena apa, kadang-kadang rodok gak patek takon mergo salat jejer akhirnya ya salaman. Tapi untuk saat-saat ini karena ada Covid ya jaga jarak ya, gimana lagi ya. Wat tawassu'i fil ma'kali, gawe kajembaran masalah pangan. Mangan enak itu oleh. Mangan enak itu boleh. Malah kadang-kadang baik karena menunjukkan rasa syukur. Awalnya gak tahu mangan apa gitu ya, terus mangan atau minum apa gitu yang kita jarang minum. Alhamdulillah, enak. Gara-gara makan dan minum akhirnya alhamdulillah jadi baik. Jadi mangan enak itu nggak masalah.
Nah tapi lah kenemen ya jadi penyakit. Nah, ada gula darah, ada kolesterol, ada seterusnya. Kalau pas haji nih, ya amit nuwun sewu ya. Ternyata takaran orang Arab itu akeh timbang awake dhewe ya. Nyosok lengser kecil gitu. Saya dapat gratisan itu halal-halalan itu ya. Itu saya bawa pulang ayam hampir utuh dan nasi goreng atau apa. Itu saya buat makan dengan istri itu 2 kali cukup. Jadi saya berdua untuk 2 kali makan. Aku yang bayangin berarti wong kene iki akeh jatahe bayangnya gitu ya. Makan enak, makan banyak, pokoknya nggak berlebih-lebihan ya. Mamalaa adamiyun fi ansar dan seterusnya ya. Ya sepertika untuk nafas, sepertika untuk makan, sepertika untuk minum, sepertika untuk nafas. Ya. Ini termasuk yang diperbolehkan adalah ya makan enak gitu aja. Wal masrobi minum lagi kecut sekarang macam-macam. Tapi tadi punya efek samping itu yang harus hati-hati. Wal malbasi pakaian ini juga terserah kita sesuai dengan kondisi daerah. Arab mengapa putih? Ya karena sana gurun. Warna putih memantulkan panas. Ya awake dhewe batik sing akeh. Ya di sini juga warna-warni tumbuh-tumbuhan macam-macam. Ya. Sama juga tentara. Tentara itu bajunya menyesuaikan dengan daerah di mana dia ditugaskan. Kalau tentara di daerah salju, pasti bajunya putih. Yang salju-salju pakai doreng. Ya karo helikopter didus dhisik dhewe ya, ala kae dus. Di padang pasir, tentaranya bajunya coklat, tiarap gak ketok, mimikri ya, seperti bunglon itu menyesuaikan dengan tempatnya. Di Indonesia dorengnya doreng hijau karena ada rumput, ada semak, islep gak ketok. Di Indonesia lah kok tentara baju putih. Ya dus dhisik dhewe ya. Ketika apa sama dengan itu. Jadi sesuaikan dengan daerahnya kayak apa. Ya prinsip berbaju adalah nutupi aurat. Adapun warna, ya, model atau apa ya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, kondisi negara masing-masing. Wa wiridalika dan selainnya. Faida arafta ma dzukira ta'lamu anna makila annahu bid'atun katikhadil masjidi katikhadis sabhati wa talafudi binniyati dan seterusnya ya. Setelah kamu mengetahui ini semua ya, maka sekarang jika dikatakan bahwa gawe tasbih subhanallah subhanallah hitungan itu atau yang sekarang pijutan ya, kemudian melafatkan niat wat tahlili indat tasodduqi anil mayiti, tahlilan membuat sodakoh untuk mayit ma'adamil mani'i anhu dengan tidak adanya perkara yang menghalangi semacam itu dan seterusnya wa ziyaratil kuburi ziarah kubur wa nahwi dzalika laisa bid'atin. Semua itu tidak termasuk bid'ah. Tahlilan, sodakowan. Ada yang menyebut tahlilan adalah dari tradisi Hindu. Dijawab di Maroko yang jauh dari Hindu, di sana tidak ada dakwah Hindu, di sana ada tahlilan. Di India dewe yang sumbernya agama Hindu ternyata tradisi 7 hari dan seterusnya itu tidak ada. Seterusnya wa innama uhdita min ahdil amwalin nas bil aswaqil lailah. Jadi mengambil uang atau upeti atau apa namanya ya pungli ya dari pasar malam, kemudian permainan gulat dan selainnya itu termasuk jelek-jeleknya bid'ah.
Jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Ada yang bagi bid'ah menjadi 5 hukum tadi, yaitu abdissalam, ya. Kemudian ada yang bagi 3 dan seterusnya. Biasa ulama-ulama membagi bid'ah juga sama dengan pembagian yang lain. Rukun sholat ada berapa, ya macam-macam, ya. Kemudian pembagian sunnah itu juga macam-macam. Ada yang qauliyah, fi'liyah, ada yang nambahi takririyah, ada yang nambahi habiyah, ada yang nambahi ahwaliyah. Reno-reno pembagian seperti itu, ya. Biasa sekali. Saya kira demikian dari saya. Mungkin ada yang kemana, ada usul yang angkat tangan mungkin, ya. Ada yang tanya, mungkin ada yang didiskusikan, monggo. Kalau enggak, saya kira juga enggak masalah. Cukup. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP. Iya. Biasanya tentang gambar sinau belajar itu menaruh setengah jam atau 2 jam sampai Kesel. Iya. Sesatu HP-nya tetap nyala. Pegang HP di masa seperti ini itu penting apa menaruh masuk kategori kita bakat, tahu makhlukah, tahu itu. Ini ada pertanyaan mungkin nggak dengar bagi mbak-mbak tentang pertimbangan madorot dan manfaat, ya, masalah pegang HP untuk daring tadi, ya. Anak sampean juga daring juga, sampean nyekel HP pirang jam, los. Kemudian ketika buka los tadi, yang daring belajar betul karo sing WA-an, browsing, kira-kira akeh endi? Hah? Iya. Ngeten, ini ada beberapa jawaban menurut saya, ya. Kalau umum tidak usah bahas HP, tidak usah daring dan seterusnya, kita ikuti aja kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu kalau secara umum, ya, darul mafasid, jadi menolak bahaya didahulukan daripada menarik manfaat. Jadi kok enek bahayane yo enek manfaate, maka sebaiknya tidak, karena menolak bahaya didahulukan daripada menarik manfaat. Ini hukum asal, ya. Nah, ketika cabangan-cabangan nanti ya reno-reno. Satu contoh, di mana HP tadi kok ada yang bisa ngawasi, ya, misalnya server atau di pondok ada apa namanya tim, ya, dan sebagainya, di mana di situ kondisi-kondisi bisa dikondisikan agar anak bisa teratur, ya. Tentu saja ini yang menjadi lebih besar manfaatnya, ya. Atau kalau delok anaknya jenisnya yang bocah kaya apa, ini ya, mungkin ya, orang tua akan ngerti anak saya ini kira-kira seperti apa. Dan itu tadi hukum fikih, hukum agama, ya. Pertimbangan kita tidak hanya masalah agama, ya, masalah fikih, tapi juga nanti sosiologi, ada antropologi, kadang-kadang pemerintahan dan sebagainya, ya. Jadi untuk saat ini, ya, memang perspektif tidak hanya dari segi fikih, tapi juga harus dari aspek yang lain, biar kita bisa secara komprehensif menjadi bijak, ya. Jadi
banyak dan ini tidak ada zaman sini saja, juga di zaman dahulu sesuatu itu karena tidak hanya fikih ternyata. Kita mungkin ingat kisah orang yang haji seluruh dunia tidak ada yang diterima justru orang yang tidak jadi haji. Kan secara fikih orang haji kok malah diterima piye? Ini secara fikih ya, tapi tasawuf ya. Kemudian dia mau berangkat, di perjalanan dia ketemu ada anak-anak yatim karena orang tua yang meninggal dan seterusnya, biayanya dijadikan ke itu ya. Dan seterusnya. Ini di zaman dulu pun ternyata perspektif tidak hanya fikih. Nah, kalau fikih tadi ya undang-undangnya ya, kita bisa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah, itu undang-undang ya. Tapi itu tadi digunakan untuk kasus di mana madorot dan manfaat kira-kira berimbang ya, pada ditimbang gitu ya. Tapi madorote saiki manfaate akeh ya, nanti bisa jadi lain lagi. Contoh sekolah, alah lapo sekolah bareng sekolah is nggon maksiat, cah sekolah pacaran kabeh wis anakku rasa sekolah ya bodoh. Ini nggak boleh ya. Ini pakai darul mafasid muqaddamun aja ya, ini yang nggak bisa kayak gitu ya. Ada orang yang anti mondok gara-gara di pondok rokok. Ada. Ini gak gelem mondok ke anak mergo ngerokok. Tradisi ngerokok di pondok sangat subur, misalkan gitu ya. Misalkan ya. Nah terus akhirnya gak mau ini darul mafasid muqaddamun ala jabi. Ini nggak bisa seperti itu ini ya. Ini nggak bisa seperti itu. Jadi memang ini ya tadi kita belajar jadi mujtahid tanda kutip. Dan untuk mujtahid zaman sekarang paling penak kuasai kaidah fikih. Penak wis ya. Terus kaidah gini penak wis. Ora usah apal dalil karena sudah terkumpul dalil-dalil itu menjadi itu ya, di kaidah yang itu. Kalau sampai menguasai kaidah fikih ada masalah apa terus langsung gigi ya. Saya pernah cerita tentang diskusi saya ngajar di MAN dulu ya, ada anak yang temannya yang tanya, Pak berarti sekolah di MAN sini itu dolim no Pak? Yang ditanya apa presentasinya, yang presentasi berarti dolim. Ya kok bisa dolim? Ya di mana-mana yang namanya sekolah kan liburnya Ahad Minggu, nah di sini kok Jumat gitu ya, berarti dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wah ngono ya. Lah kok sing dukung kuwi wae ta sak kelas beloni kabeh ya. Lah si presenternya yang waktu pemakalannya ya tolah-toleh, umpamanya kok ya juga gitu ya. Nah terus aku langsung ketika giliran saya caranya kaidah aja. Ar-ridho bisai ridho bimaya tawaratu minu, rela dengan sesuatu berarti rela dengan produknya. Zaman rela sekolah di sini di MAN ini ya harus rela dengan peraturan sini ya. Dan ada di sini liburnya Jumat ya. Kalau dulu sampai ngerti seperti itu ya usah sekolah di sini ya. Mantuk-mantuk, ibu mantuk-mantuk ini dipaksa bonggo gak ngerti yang jelas mantuk-mantuk gitu ya. Jadi ada sekarang kalau kita belajar jadi mujtahid tanda kutip ya, itu kita bisa belajar kaidah fikih itu mudah. Dan itu tidak hanya masalah fikih ya, sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga bisa menggunakan kaidah ini ya, banyak sekali. Maten Mas Wahyu ya. Ya terima kasih. Itu jawaban saya kira dan semoga Anda tidak puas. Bila masalah lebih lanjut, makanya saking kula atau Mbak ada yang tanya? Nggih. Ya kok angkat tangan, oh kukur-kukur iki wau. Makanya monggo Bapak MC nggih saking kula kirang langkung nyuwun agung pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.